Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Setiap orang memiliki cahaya pada dirinya, dan setiap pancaran cahaya tersebut sifatnya berbeda-beda. Semakin tinggi olah batinnya, maka akan semakin kuat pancaran nurnya, dan itu dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya. Dengan ketenangan jiwanya, dengan sifat ulas asihnya, dia siap membantu siapapun yang memang membutuhkan pertolongan dirinya, sebab dialah orang yang terpilih. Cahaya ini sering oleh para praktisi bilang dengan sebutan vibrasi. Maknanya tidak beda jauh sih, ya beda-beda tipis lah. Kali ini kita menggunakan kata vibrasi agar mudah dipahami. Bila kamu orang yang terpilih oleh Tuhan, bagaimanapun kamu mengupayakan sesuatu, kadang-kadang gak bakalan berhasil. Catat, gak bakalan berhasil. Jangan salah paham dulu. Maksud tidak berhasil di sini ialah tentang urusan duniawi, karena kamu adalah orang yang terpilih. Ketika kamu adalah orang yang terpilih, yaitu orang-orang baik yang terpanggil untuk melaksanakan misinya di dunia ini, yang terpanggil oleh Sang Ilahi untuk melakukan kebaikan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang seringkali diajukan. Contohnya, kenapa ya selama ini yang telah aku upayakan dari hasil kerja kerasku itu ternyata gagal semua? Dan kenapa selama ini usaha yang aku bangun belum berhasil juga? Kenapa aku selalu gagal? Atau usaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan selera dan keinginanku itu sungguh sulit. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang terbaik, tetapi tetap selalu ada aja batu sandungannya. Ada saja cara yang selalu menghalanginya. Bila hal ini terjadi pada dirimu, dan barangkali semua itu terjadi karena kamu adalah orang yang terpilih oleh Sang Ilahi. Karena memang bagi orang yang terpilih, biasanya itu banyak sekali cobaannya, seperti ketidakadilan, penderitaan yang datangnya bertubi-tubi silih berganti, dan mungkin juga dirimu seringkali merasa diabaikan, baik perasaan ataupun tindakan di dalam kehidupan ini dari orang di sekitarmu. Kemudian juga ketika kamu adalah seseorang yang terpilih untuk menjalankan misi di dunia ini oleh Sang Ilahi, biasanya banyak menolong orang lain walaupun kadang-kadang tidak mendapat balasan apapun. Atau kamu juga sering membagi ide-ide baru kepada para masyarakat pada umumnya, ya walaupun banyak dari mereka yang tidak peduli ataupun hanya sekedar untuk mendengarkannya. Ini bukan karena isinya yang tidak bagus, cuma karena sebelumnya banyak orang yang mendengarkan tersebut tapi tidak peduli, sebab mereka adalah orang-orang yang berada pada vibrasi yang lebih rendah. Tugas berat bagi orang yang terpilih, kamu akan tetap mengasihi walaupun dirimu seringkali disakiti. Kamu akan terus menyayangi walaupun kamu seringkali mendapatkan hinaan dan makian. Sebab disinilah letak zona nyaman dirimu. Walaupun kamu berusaha untuk keluar dari hal-hal seperti tersebut, kekuasaan ilahi akan menarik dirimu kembali, sebab kamulah orang yang terpilih. Tugas ini memang berat. Berkali-kali kamu disakiti, tapi berkali-kali pula dirimu akan terus memberi maaf. Pertolongan apapun yang kamu berikan itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban dirimu. Hal ini bukan hanya terjadi di dunia nyata, bahkan di sosial media sekalipun kita pasti pernah menemuinya. Bagaimana orang-orang yang daya vibrasinya rendah? Sebagai contohnya, misalnya di channel YouTube, bukan hanya di channel Sang Sejati, tapi hal ini juga terjadi pada channel YouTube lainnya.
Sebagus apapun dan sebermanfaat apapun video yang kamu buat, haters akan selalu ada dengan dislike atau dengan komentar-komentar yang sifatnya menjatuhkan, bukan komentar membangun. Ini pasti ada. Jadi tidak perlu heran, sebab ini adalah contoh bagaimana keberagaman manusia. Ada yang vibrasinya bagus dan ada pula yang rendah. Tugas berat bagi kamu yang terpilih ialah menaikkan vibrasinya atau kesadarannya. Walaupun terkadang kamu itu sendirian dan seringkali menyendiri. Memang begitulah sifatnya. Kamu tidak terlalu suka dengan keramaian. Kamu akan senang bila berada dalam kesendirian. Karena dengan kesendirian itulah vibrasi yang ada pada dirimu akan keluar lebih banyak lagi, atau pancaran daya ruhaniah bagi alam di sekitarmu semakin baik. Jadi bukan menyendiri melamun, ini malah akan menjadi masalah. Tafakur dan melamun itu berbeda pada sifatnya serta manfaatnya. Bagaimana menurut kalian? Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.